Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita coba untuk saya menjelaskan bagaimana menggunakan file dasar yang sudah saya bagi sebelumnya di Spawn. Ini ada file dasar. Saya usahakan untuk membuka file dasar ini menggunakan paket dasar 7.2.2 ya. Jadi di atas 7.2.2. Jadi ini saya menggunakan 7.2.2.0418. Jadi seluruh filenya sudah bisa dibuka. Saya gunakan yang terbaru. Yang pertama, jadi install di perangkat kalian dengan menggunakan aplikasi yang baru. Jadi di sini kita diminta untuk mengkonfigurasi. Nanti ketika kalian buka filenya tadi, saya buka yang 2.7.6, di mana ada dua file yang nanti kebuka, ada dua form, satu tempat area kerja, satu tempat step by step untuk bekerja. Nah, saya jelaskan dulu ke step by step ya, langkah-langkah. Di sini ada 3 bagian, ada address table, ada objektif, ada instruction. Backgroundnya saya lewatkan saja, karena backgroundnya nanti akan kasih tahu konektivitasnya itu. Nah, di sini ada address table. Address table ini fungsinya adalah memberitahukan alamat, kemudian perangkat dan interface yang nanti digunakan di dalam sini. Jadi device ini namanya S1 itu yang ini ya. Kemudian ada S2, PC1, PC2, ada semua di dalam sini. Contoh yang S1. Di dalam S1 ada VLAN 1, IP-nya adalah 192.168.1.253, subnet masnya 255.5.0. Nah, ketika kita menggunakan satu paket tester yang nanti sudah diaktifkan interface-nya atau yang belum diaktifkan interface-nya. Kalau sudah diaktifkan, maka ketika kita highlight salah satu perangkat, nanti dia akan keluar informasi perangkat itu. Tapi kalau belum diaktifkan, kita harus lihat secara langsung. Untuk yang switch, cara melihatnya adalah kita harus mengetikkan perintah IP interface ya. Nah, kalau di sini kita cukup double klik atau klik sekali di bagian desktop, kita lihat IP configuration belum ada, jadi kita tambahkan sesuai dengan tabel. Oke, kita mulai saja. Kita mulai dengan objektif ya. Di sini ada 3 bagian nanti yang harus kita kerjakan, part 1, part 2, part 3, di mana setiap part ada langkah-langkah cara pengerjaannya. Kita langsung ke instruction saja. Di part 1 kita diminta untuk mengkonfigurasi dasar dari switch ya. Jadi di situ kita diminta konfigurasi nama, kemudian konsol, kemudian encrypt, password ya, dan seterusnya. Nah, dari sini setiap kali selesai mengerjakan, kalian bisa klik check result untuk melihat hasil apa saja yang sudah kalian kerjakan, benar atau tidak. Di sini ada interface-nya. Contoh kalau kita ngerjain satu, nanti fokusnya ke sini melihatnya ya. Nah, bisa juga ini jadi step by step untuk kalian kerja ya. Oke, saya mulai dari sini nanti ya. Nah, di sini ada skornya 0 sampai 88 nanti yang bisa kalian gunakan. Oke, langsung ke instruction part 1. Di sini diminta perform basic configuration untuk S1 dan S2. Pertama, step 1, configure S1 hostname. Atau saya langsung di check result, diminta pertama ya S1 dulu, kita fokus ya. S1 itu yang ini ya. Kita klik tanda ini plus ini S1. Kita diminta pertama di S1 kita membuat banner di sini ya. Tapi kita ikutin yang ini, kita diminta configure hostname, dimana namanya kita buat jadi S1. Nah, kalau kemarin untuk mengkonfigurasi kita tambahkan kabel dari sini ke sini, karena kabelnya itu ditutup, maka di S1 nya bisa kita langsung klik saja. Kalau sebaliknya, misalkan ini ditutup, berarti kita harus diminta pakai kabel dari V1 ke S1. Oke, di S1 saya klik, kemudian saya masuk ke dalam global configuration, enable configure terminal hostname.
S1. Jangan lupa huruf kecil huruf besarnya berpengaruh ya. Setelah selesai, coba saya lihat cek result tadi, cek result di bagian S1. Nah, sekarang sudah ada yang berubah tentang hostname. Gitu tadi barusan buat hostname. Ya. Saya close dulu. Yang kedua, hostname udah selesai, yang step 1 sudah selesai. Yang kedua, kita diminta buat konfigur password konsol, kemudian dienkripsi ya, kemudian diminta dibuat privilege access mode password. Kita cek result. Di situ privilege access mode password. Kita cek result. Di sini ada console line. Console line diminta login password, kemudian enable secret. Jadi password ya, tapi di sini jawabannya adalah enable secret. Jadi nanti jangan masukkan password tapi enable secret sesuai dengan permintaan. Kalau kita password nanti enable password di dalam privilege access mode nanti jadi masalah ketika masukin password di secret karena dia tidak boleh sama. Oke, kita coba login dulu, kemudian password. Untuk login dan password kita masuk dulu ke port console. Caranya saya kemarin udah pernah jelaskan, kita masuk ke di dalam line console 0. Code 0 boleh, login, password. Nah, passwordnya apa? Kita lihat di perintah. Passwordnya adalah Cisco ya, nanti di privilege access mode class. Passwordnya Cisco. Ctrl Z, boleh kita cek result saja. Ini saya close dulu. Assessment item di bagian console line. Kalau tadi masih hilang, sekarang ada login, centang, password, centang A. Ini yang saya konfigurasi tadi, yang kita konfigurasi tadi benar. Sekarang yang secret ya, yang sekarang yang secret. Untuk masuk ke dalam secret, kita masuk ke dalam privilege access mode. Tadi kita di dalam line console, kita exit dulu sekali. Kita masukkan enable secret. Secretnya tadi class. Ya, ada di perintah tadi. Oke, saya cek hasilnya benar atau salah. Cek result, assessment item. Nah, sekarang enable secretnya udah centang. Ya, oke. Kita udah selesai di S1 untuk yang console password. Kemudian verify the password configuration for S1. How can you verify the boot password and your config? Caranya dengan cara kita bisa masuk ke dalam user privilege access mode, kemudian ketikkan show running config. Tapi sebelum masukin show running config, kita diminta untuk buat ini. Jadi ada teks yang nanti ada tulisan ini yang nampil di dalam switchnya. Ini adalah sebuah banner ya, artinya kita masuk ke dalam banner dulu. Di S1 banner MOTD agar ini saya pastekan di sini, boleh pakai paste ini juga, jangan lupa tutup agar nanti. Ambil dilihat, kita udah buat banner nih. Cek result, assessment item, banner MOTD. Kalau tadi masih silang kayak gini, masih silang, sekarang udah nggak silang lagi ya. Ya, step by step kita udah lakukan. Sekarang yang terakhir, step keempat. Step keempat adalah untuk menyimpan ke dalam Envera. Ya, untuk menyimpan ke dalam Envera. Kita simpan ke dalam Envera. Caranya di dalam global configuration, copy running config. Kita turun dulu sekali ke dalam privilege access. Copy running config, startup config. Destination file name startup itu langsung enter saja. Copy running config, startup config, destination
dari situ enter, kemudian enter yang kedua. Kalau dia oke, maka sudah tersimpan ke dalam environment. Nah, cara melihat konfigurasi tadi kan diminta cara melihat konfigurasinya gimana. Kalau kita mau lihat yang tersimpan di dalam RAM, show, kemarin sudah saya jelaskan, running config. Nah, ini yang tersimpan di dalam RAM. Jadi ada secret, ini kelas tadi, kemudian line console ada password Cisco, kemudian ada banner mode yang sudah kita tambahkan tadi. Oke, di sini kemudian ada VLAN tadi, IP-nya belum ada, sifatnya masih shutdown, nanti kita konfigurasi. Oke, udah selesai. Untuk yang S1 kita cek lagi. Untuk yang S1 banner, login, enable secret, hostname itu udah beres. Kemudian startup tadi yang environment tadi udah selesai, tinggal yang VLAN port ya, VLAN port nanti kita ikutin perintahnya. Ini sudah sampai sini kita udah selesai ya, step 1 udah selesai. Kemudian kita diminta untuk repeat untuk step 1 sampai 5 untuk yang S2. Nah, yang ini tidak saya bolak-balik lagi, langsung saya konfigurasi untuk yang S2 biar cepat ya. Caranya sama, enable, configure terminal, interface line console 0, port 0, login, password Cisco, exit, enable secret, class, kemudian banner mode, MOTD, pagar saya pastekan di sini, paste, kemudian saya pagar, enter, kemudian Ctrl Z, saya ketikkan copy running config startup config, enter, saya close, kemudian saya cek hasilnya, cek result. Kita lihat di S2, oh saya ketinggalan hostname, S2 tinggal hostname-nya saja, sorry saya ketinggalan hostname, saya lupa hostname-nya kita ganti S2, configure terminal, hostname atau host saja boleh, S2, sorry ya saya ketinggalan hostname. Satu lagi, Ctrl Z, copy running config startup config, boleh disikat config run start. Nah, coba dicek lagi, cek result, assessment item, S2 udah beres semua, tinggal portnya saja. Oke ya, kita lanjut. Kita udah sampai sini, sampai step 5, kemudian konfigurasi PC. Di situ kita diminta untuk memasukkan alamat IP untuk PC1, PC2. Kemudian setelah itu kita diminta ping dari PC1 itu menuju ke 1.253. 1.253 itu punya siapa? Nih, ya, ke VLAN 1. Kalau dia shutdown artinya kalau dia tidak terhubung artinya si IP dari salah satu perangkat itu tidak pernah kita konfigurasi. Kita cek dulu PC1, kita konfigurasi IP-nya, IP konfigurasi belum ada. Kita lihat di tabel PC1 192.168.1.1, alamat IP-nya, kemudian subnet masknya 255.2550, gateway-nya ambil dari si ini, boleh ya, 1.253. Tapi nanti ada beberapa perangkat yang melewatkan si switch-nya, dia cuma ngomong saja, nanti gateway-nya ngambil dari router. Untuk PC2 juga sama. Ini PC2 saya copy dulu. PC2 IP configuration, gateway-nya 254 tadi. 254. 253, 254 ya. 254 ya.
Oke, udah PC 2, kita cek result. Assessment item, PC ya, tadi PC ya. PC 1 udah oke, PC 2 udah oke, tinggal yang VLAN. Yang VLAN kita belum. VLAN itu ada di step part 3 ya, part 3, tapi kita diminta ping dulu, ping dari PC 1 ke 253 buat coba. Ada nggak jalan cara ping? Kita masuk ke dalam tabnya, kemudian ke command prompt, kita ping 192.168.1.253, kita tunggu. Apa yang terjadi? Oh, ternyata dia masih request timeout, artinya belum terhubung dengan benar antara si VLAN sama si PC. Oke, kita cek VLAN-nya. Caranya gimana? Untuk mengecek VLAN-nya, kita masuk ke part 3, switch plug and play dan seterusnya. Ini penjelasannya silahkan baca sendiri. Kita diminta masuk ke dalam interface VLAN 1. Oke, dari sini saya berada di dalam privilege exit mode. Kita masuk ke configure terminal interface VLAN 1. Nah, kalau tadi dalam sini privilege, sekarang kita sudah masuk ke dalam interface VLAN. If ya, if. Apa yang diminta setelah masuk ke dalam interface ini? IP address kita disuruh masukin, kemudian jangan lupa no shutdown. Ini fungsinya buat hidupin si interface ini. IP address 192.168.1.253, subnet masknya no shutdown. Shutdown. Oke, setelah itu exit atau Ctrl Z juga boleh ya, Ctrl Z, kemudian kita lihat show IP interface brief. Kita lihat si interface-nya. Di sini ada VLAN 1, kalau tadi 0 masih, sekarang kondisinya sudah ada IP, kemudian up, yang lainnya masih down. Ya. Kita lihat check result. Sekarang yang di port VLAN 1 yang ada di S1 itu sudah benar semua. Untuk yang kedua kita coba juga. Yang kedua caranya sama, configure terminal, int VLAN 1, IP address boleh, IP add boleh, 192.168.1.254 sesuai tabel ya, 255.255.255.0, no shutdown. Ctrl Z. Nah, supaya tersimpan seluruh konfigurasi, jangan lupa copy running config, startup config, copy run start. Oke, ini sudah ada IP-nya. Show IP interface brief. Nih, VLAN 1 ada IP-nya, kondisinya up. Ya. Nah, kita coba lagi. Dari sini kita ping. Kalau tadi ping ke 253. Request timeout, sekarang dia reply. Kenapa request timeout pertama? Karena dia pertama kali inisiasi. Kalau sekarang kalau saya ping lagi langsung reply. Oke. Ke 254 ke switch sebelahnya. Kita cek ke switch sebelahnya sudah terhubung belum. Request timeout, sekarang reply. Oke, kita cek lagi ke PC. PC tadi 1.2, dia reply. Sekarang segala konfigurasi yang kita sudah buat tadi sudah terhubung. Oke, demikian tutorialnya. Semoga bermanfaat, semoga kuliahnya benar. Jadi kalau ada pertanyaan silakan hubungi saya, atau kita lewat forum saja, saya tidak mau langsung chat. Saya bukan karena apa, karena supaya lebih mudah kita saling berbagi, jadi temannya bisa baca juga, tidak cuma kita berdua saja kalau lewat chat. Jadi biar rame-rame bisa lihat. Oke,
Selamat pagi,